berita-berita yang mungkin berita negatif. Katanya ekonomi nggak baik-baik saja. Harga dolar udah berapa sekarang? 17 lebih ya. 17 berapa? 600? 800? 17, hampir 18 ya. Hampir 18.000 harga dolar. Naik, semua naik. Bahkan ada rumor katanya harga BBM bakal dinaikkan. Jadi mungkin akan ada banyak problem. Udah ada masalah ekonomi, mungkin kita ada masalah kesehatan, ada yang mengalami sakit penyakit di sini? Nggak ada, semua sehat? Puji Tuhan. Batuk ya, saya pun agak-agak batuk ini. Lalu ada mungkin mengalami masalah dalam pelayanan, sesama pelayan, mungkin ada slack, ada masalah keluarga, ada masalah jodoh. Siapa di sini cari jodoh? Saling tunjuk ya. Nah, setiap kita setiap hari pasti namanya mengalami problem, masalah, dan sering masalah itu membuat kita takut, membuat kita khawatir. Lalu muncullah pertanyaan, gimana ya masa depanku ya? Gimana ya kalau aku gagal? Belum gagal nih, tapi sudah kepikiran, kalau aku gagal gimana ya? Jangan-jangan aku nggak bakal nikah. Ada yang pernah mikir gitu? Anak-anak muda biasanya yang galau-galau ya, apalagi habis diputus pacar ya. Kayaknya aku nggak nikah deh. Mungkin kalau aku mati, yang mungkin sudah jadi orang tua, gimana ya anak-anakku ya kalau saya meninggal? Jadi banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kita alami dan itu wajar sebagai manusia. Bulan lalu saya sharing tentang tenang dan percaya. Ada yang ingat nggak firmannya? Tenanglah dan percaya. Waktu itu saya bilang dunia hari ini bergerak begitu cepat. Semua orang dituntut untuk cepat-cepat, sibuk, harus makin sibuk, makin sibuk, makin sibuk. Tapi firman Tuhan berkata, tenanglah dan percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Tapi di situ jadi muncul pertanyaan, gimana caranya bisa tenang, bisa diam di saat kita lagi banyak masalah, di saat kita lagi banyak tekanan, di saat kita banyak problem. Nah, jadi hari ini saya mau sharing firman dengan judul tenang di tengah badai. Tenang di tengah badai. Ada 2 poin aja saya bagikan, enggak panjang-panjang. Yang pertama boleh dibuka Matius 26 ayat 41. Kitab Matius pasal 26 ayat 41. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Jadi bagaimana caranya kita bisa tenang di tengah badai? Poin pertama adalah hidup dalam roh. Yang suka mencatat boleh catat, hidup dalam roh. Dikatakan di firman, daging itu lemah. Roh itu yang penurut. Seringkali kenapa kita mengalami takut, kenapa kita khawatir? Karena kita masih mengandalkan daging. Saat melihat sebuah masalah, biasa daging itu refleksnya apa? Takut, khawatir, anxiety kalau anak muda sekarang ngomong ya. Kenapa kita susah percaya? Kenapa iman kita stagnan? Nggak bertumbuh. Saya tiap minggu ibadah, tapi gitu-gitu aja. Karena kita belum hidup dalam roh, masih hidup dalam daging. Nah, saya ada sebuah ilustrasi. Boleh minta tolong? Aan, ada Aan? Boleh maju Aan, ayo cepat Aan. Semakin cepat maju, semakin cepat dapat berkat. Ayo Aan, maju. Ayo Aan. Ayo Aan, cepat. Semangat Aan. Di sini banyak cewek-cewek cantik-cantik loh Aan. Menengok. Ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin masih baru. Sekedar info dia single ya. Single kan? Wih. Boleh dipegang botol ini. Nah, kamu berdiri di situ. Saya di sini. Oke ya. Jadi Aan tugasnya ikutin gerakan saya. Oke, hadap ke jemaat dong, ikutin ya. Angkat, goyang. Turun, goyang. Sambil gerak dong badannya. Nah ya, ke kanan, gini, goyang. Sini goyang. Turun, naik, putar, 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 ya. Goyang, sambil gerak. Goyang, terus goyang dong, tangannya nggak goyang. Putar gini, nah putar. Oke, tonjok ke depan, mundur. Sambil diputar, sambil diputar. Nah. Oke, ikutin saya ya, ikutin gerakan saya ya. Goyang gojek, goyang gojek. Nah, ya. Oke, ikutin saya ya. Oke, sekarang begini. Minumlah. Udah.
Kok meledak? Punya saya enggak loh. Oke, terima kasih. Boleh kembali bawa aja untuk Aan. Hei. Lumayan dapat Sprite ya. Nah, apa dari ilustrasi tadi? Kenapa punya saya enggak meledak, punya Aan meledak? Guncangannya sama. Seringkali saat kita marah, saat kita stres, kita menyalahkan keadaan. Kita menyalahkan guncangan yang terjadi. Saya sama Aan, tadi namanya Aan cowok ganteng itu, mengalami guncangan yang sama. Ini guncangannya gini, yang Sprite tadi juga gini. Tapi yang membedakan kenapa ini enggak meledak, Sprite itu meledak, apa yang ada di dalam, bukan guncangannya. Karena ini di dalam air, dia enggak meledak. Sedangkan botol tadi di dalamnya isinya apa? Soda, dia meledak. Demikian juga kita. Kita meledak atau enggak? Kita stres atau enggak? Kayak semalam firmannya di Youth, burn out. Apakah kita burn out? Tergantung apa yang di dalam. Kalau yang di dalam kita masih ego kita, daging, pasti meledak. Pasti khawatir, pasti takut. Tapi kalau roh yang ada dalam kita, Roh Kudus yang tinggal dalam kita, enggak akan meledak. Guncangannya sama loh. Makanya jangan heran ada dua orang ngalami masalah yang sama. Yang satu imannya bertumbuh, yang satu meledak marah, kecewa, kepahitan. Jadi, jangan lagi salahkan keadaan. Jangan lagi salahkan guncangan yang terjadi. Isi yang di dalam yang terpenting. Amin. Saya boleh minta tolong untuk adik saya tercinta David bantu dipel. Saya merepotkan banyak orang ya. Terima kasih David ya. Jadi itu tadi, yang terpenting bukan guncangannya. Seringkali kita fokus nyalahkan keadaan. Oh iya aku begini karena orang tuaku cerai. Aku begini karena papaku keras. Dari kecil nggak dididik, aku begini karena ekonomi nggak baik karena aku lahir miskin. Kita menyalahkan keadaan, padahal bukan guncangan. Yang terpenting apa yang ada dalam kita. Disitulah, boleh dibuka Yohanes 15 ayat 4, Pak Novi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, di dalam Yesus. Buah kita itu tergantung apa yang tinggal dalam kita. Saat kita terus menghidupi daging, ada masalah, maka buahnya yang keluar apa? Cakap kotor, perkataan yang tidak memuliakan Tuhan, emosi, ada yang senyum-senyum ini ya, emosi, kecewa yang senyum-senyum bertobat ya, sedih, stres, dendam, kepahitan, roh perpecahan. Saat kita isinya full daging, maka yang keluar akan itu saat ada masalah. Tapi saat kita tinggal dalam Kristus, kamu akan berbuah. Buah apa? Buah perkataan yang berkat. Saat kita ngalapin masalah, kita tetap memperkatakan berkat. Kita akan tetap sabar, kita akan mengampuni, akan ada pemulihan, akan ada damai, akan ada sukacita. Bukan karena keadaan, tapi karena apa yang ada di dalam kita. Makanya waktu Yesus ke sumur, jumpa perempuan Samaria, Yesus ngomong, kamu ambil air dari sumur ini, kamu haus lagi. Tapi minumlah air yang daripadaku, kamu gak akan haus. Haus itu apa? Sering haus itu karena kita kelelahan, kecapean, menghadapi problem, burnout, stres, bosan. Tapi saat Kristus jadi sumber mata air, kita nggak lagi haus. Justru kita jadi sumber mata air bagi orang lain. Amin. Saya mau bersaksi sedikit. Jadi saya sombong sedikit ya. Puji Tuhan gereja kita sudah 7 tahun. Dari 2019 ini jalan ke 7 tahun. Selama 7 tahun gereja ini ada, saya nggak pernah berantem sama siapapun. Saya nggak pernah bermasalah dengan satupun pelayan ataupun satupun jemaat. Tidak pernah berantem, disakiti pernah, dikecewakan pernah, tapi saya nggak pernah marah. Bahkan ada beberapa pelayan ngomong, Bang Jos ini sekali-sekali marah lah katanya. Terlalu sabar katanya. Kayak malaikat, Bang Jos kan masih manusia, sekali-sekali marah dong katanya gitu. Cuman, mungkin teman-teman di sini melihat saya sosok yang sabar. Padahal Joshua yang sejati, nama saya Joshua ya, itu bukan Joshua yang sabar. Saksinya Pak Gem dan Pak Jo. Dulu, HP saya itu berapa kali rusak. Karena saya kalau marah saya banting. Saya dulu kalau marah itu tidak terkontrol. Saya ini orangnya kalau lagi emosi nggak terkontrol. Jadi HP ini entahlah, bukan yang ini ya, ini udah enggak.
HP yang dulu. Kalau ini puji Tuhan layarmu masih satu ya. Kalau HP yang dulu itu layar gonta-ganti lah, keyboardnya rusak lah punya saya banting kalau marah. Lemot sedikit saya banting. Ada yang seperti itu? Nggak ada ya, ekonomi lagi susah ya. Terus tembok kamar saya itu temboknya ada lubang. Dulu Pak Jo itu ingat pasti. Karena saya tendang. Kebetulan temboknya terbuatnya dari triplek. Kalau dari kayak gini patah lah kaki saya ya. Dari triplek karena entah saya lupa kejadiannya apa. Saya marah, nggak tahu saya lupa itu saya lampiaskan ke tembok saya tendang. Boom, lubang. Oh, kena lah habis lah saya dimarahin Pak Jo. Waktu itu saya SMP kayaknya atau SMA. Pak Jo datang, kamu lawan tembok yang nggak bisa ngelawan. Sini tendang papa sini, ayo sini. Ditantang berantem saya ya kan. Nggak berani lah. Kalau sekarang ayo Pak Jo. Kalau dulu kalah saya, kalau sekarang berani ya kan. Enggak lah ya, bercanda lah ya. Sekarang pun kalah saya, karena rohnya Pak Jo lebih kuat. Haleluya ya. Jadi saya tendang tuh tembok sampai lubang. Terus Dinda itu, ternyata dia bisa menstalking sosmed lama saya. Si Dinda WL tadi itu jago stalking itu. Itu dia saksi. Saya dulu suka update status, tapi status saya itu enggak berguna. Hujan marah. Kok hujan sih gini ngomel-ngomel di Facebook. Zaman itu Facebook ya belum ada Instagram ya zaman saya dulu. Ngomel-ngomel. Hujan marah, lampu mati marah. Dulu Pak Gem sering kalau tiap lampu mati, Bang Jos, telepon PLN. Saya maki-maki tuh operator PLN. Wah pokoknya emosi saya ini nggak karu-karuan. Saya ini pribadi yang sangat amat pemarah. Kalau istilah senggol bacok itu gue banget gitu ya. Itu Joshua sekali, itulah Joshua itu senggol bacok. Saya pernah makan di sebuah rumah makan, saya ingat sekali waktu itu saya ditegur Pak Gem. Waktu itu untungnya belum jadi hamba Tuhan ya. Lagi pesen makan, saya lupa pesan apa, anggaplah saya pesennya ayam penyet misal ya. Ayam penyet, lama sekali nggak datang-datang. Akhirnya datanglah. Datangnya saya kan pesan ayam goreng, datangnya ayam bakar. Udah lama, salah ya kan. Saya marah, saya ngomong bodoh kali. Pelayan restorannya itu, rumah makannya saya ngomong, bodoh kali ya bang ini. Kan ayam goreng, kenapa ayam bakar? Terus di situ akhirnya dia pergi, dia mau nukarkan makanan, dia minta maaf, tapi mukanya udah nggak enak. Terus Pak Gem langsung negur, nggak boleh kamu kayak gitu. Walaupun dia salah, dia tetap manusia, nggak boleh bodoh-bodohin orang. Saya masih sekarang sampai ingat, oh iya, nggak boleh. Saya nyesal juga, habis ngomong gitu nyesal, tapi kan karena itu saya meledak-ledak, langsung saya keluarkan emosi. Langsung ngomong tanpa mikir, bodoh kali. Sampai sekarang saya nyesal. Kalau saya diberi Tuhan kesempatan sekali lagi jumpa abang itu, saya mau ngomong, bodoh kali. Enggak ya. Saya mau ngomong minta maaf ya, enggak diulang lah ya. Nah, suka berantem dulu di sekolah, sering berantem. Itulah Joshua yang asli. Jadi kalau teman-teman bilang, Bang Jos sabar, itu enggak. Saya itu pemarah. Saya kalau marah enggak terkontrol. HP udah berapa kali rusak, tembok rusak, mungkin perasaan orang rusak juga ya kan. Itu yang enggak ternilai, HP bisa diservis. Hati abang tadi, siapa yang bisa menservis? Oh ya kan. Nah, tapi kenapa teman-teman mungkin sekarang melihat, kok Bang Jos enggak pernah marah lagi? Kenapa Bang Jos kok sabar? Itulah karena Roh Kudus. Karena roh yang bekerja dalam diri saya, dalam diri Joshua ini. Kalau sifat asli saya pemarah, saya pendendam, saya suka kepahitan, saya suka menyimpan kesalahan orang. Tapi semenjak saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya nggak sadar, saya nggak berasa. Saya jadi nggak gampang marah. Orang nyakitin, ya udah, biarkan. Bukan karena saya hebat. Kalau sama Tuhan diambil rohnya, saya pasti balik ke Joshua yang lama. Marah-marah lagi. Karena apa? Itulah ikut Roh Kudus. Itulah kalau dituntun Roh Kudus. Itulah buah yang dibilang Tuhan. Kalau engkau tinggal dalam aku, kamu akan berbuah lebat. Buahnya apa? Kesabaran, kasih, kemurahan, kelemah lembutan, kebenaran. Minggu lalu yang ikut Pentakosta mungkin mikir, habis ditumpang tangan Pak Gem. Ditumpang tangan, kepenuhan Roh Kudus. Wah, aku habis kepenuhan Roh Kudus nih. Aku harus sabar. Aku bakal baik. Enggak Bapak Ibu, ikut Tuhan itu perlahan. Kita enggak sadar nanti Tasya tiba-tiba mulutnya penuh berkat. Selama ini penuh berkat udah Tasya ya. Sabar ya kan. Nanti tiap cowok lewat lihat Tasya, wih ini adalah hawaku. Tulang rusuk dari rusukku ya kan.
Karena penuh kelemah lembutan, penuh kesabaran. Itu perlahan, kita nggak bisa instan. Kok habis tumpang tangan Pak Gem, aku nggak mau marah lagi. Kok habis tumpang tangan Pak Gem, aku nggak cakap kotor lagi. Enggak, habis tumpang tangan bukan berarti kita berubah instan. Tapi perlahan, ikut, pelan-pelan. Nanti kita nggak sadar, orang di sekeliling yang melihat, oh iya ya, kok si Kris sekarang kok makin sabar. Kok Kris senyumnya makin manis, ya kan? Itu bukan karena Kris hebat, tapi karena karya Roh Kudus. Lalu yang kedua, poin yang kedua yang mau saya bagikan. Yang tadi hidup dalam roh. Yang kedua, bagaimana kita bisa tenang dalam badai. Cuman 2 poin aja, ini poin yang terakhir. Kontrol yang bisa kita kontrol. Salah satu hal yang sering membuat kita stres, yang sering membuat kita down, yang sering membuat kita capek, lelah, adalah memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Berusaha memperbaiki yang bukan bagian kita. Contoh nih, saya beri contoh. Minggu lalu ada 2 minggu lalu yang lampu mati, minggu lalu ya itu ya. Hari Jumat, itu kami udah kumpul, saya, ada David tadi basis, ada yang drummer tadi, itu mau latihan praise and worship di sini. Tiap hari Jumat di sini ada latihan kan jam 7 malam, kami jam 6:30 udah kumpul, mau latihan. Begitu mau mulai latihan tiba-tiba mati listrik, padamlah listrik. Ya udahlah yuk makan yuk. Kami akhirnya makan di warung di dekat sini, warung Mbak Dewi namanya, di gang sana. Kita makan di situ sambil nunggu lampu matinya hidup supaya bisa latihan. Ternyata kan nggak hidup-hidup. Akhirnya kita makan, ngobrol, dan sinyal kan agak susah. Kami penasaran lah, kok sinyal jadi hilang. Cari-cari di internet, dapat kabar, oh Petisa lampu mati. Oh Gatot Subroto lampu mati loh. Kok satu kota Medan lampu mati. Terus baca-baca, Aceh lampu mati. Jambi lampu mati loh. Kok sampai Jambi, sampai Pekanbaru. Ternyata satu pulau Sumatera. Di situ mulailah, ya biasa lah ya, membahas-bahas kok bisa satu pulau Sumatera lampu mati. Terus ada si Sari. Mana yang Sari? Boleh angkat tangan namanya Sari. Nah ini ya si Sari. Mulai takut dia. Saya dengar dari kawan kantor saya ini yang matikan nih Amerika katanya. Ini listrik ini kata si Sari ya. Nggak apa-apa Sari, ini jadi berkat si Sari. Ini kita diserang sama Amerika nih. Efek dari perang ya, ini Amerika dan Iran berimbas ke listrik Indonesia dimatikan katanya. Ini nanti dolar naik, dan lain-lain lah. Tapi benar prediksi dia, dolar benar naik loh. Nanti ini pegang uang cash. Jangan taruh di ATM ya, jangan taruh di bank, nanti kita nggak bisa tarik tunai. Karena listrik mati, ATM pun nggak bisa dipakai. Wah, udah takut dia. Gimana ya Bang Jos ya, waktu itu ada Vera lagi ngajar sekolah minggu ya. Gimana ya kalau ini 14 hari katanya, 14 hari ya waktu itu ya. Katanya rumornya 14 hari bakal nggak ada listrik. Gimana ya gini-gini. Terus ada satu perkataan Vera yang sangat memberkati menurut saya. Vera itu guru sekolah minggu kita, dia ngomong gini, udahlah Sar, kan toh semua ngalamin juga nya. Kalau sudah terjadi kita bisa apa? Kita juga itu di luar kendali kita. Saya pun ngomong, iya, kan itu di luar kendali. Ya udah, sekalipun rumor itu semua benar, kita diserang Donald Trump, listrik kita dimatikan Amerika, kita bisa ngapain? Ya udah, hidup harus berlanjut dengan listrik ataupun tanpa listrik. Kalau bisa ada listrik lah ya, jangan lampu mati lah ya. Cuman itu maksudnya dari kisah ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Lalu besoknya hari Sabtu saya ingat sekali, itu kan hari Jumat. Besoknya itu harusnya ada ibadah pemuda malam di sini. Tiap hari Sabtu, siapa anak muda di sini? Siapa jomblo-jomblo? Datang hari Sabtu jam 7 ya, dapat jodoh ya. Setiap hari Sabtu jam 7. Jadi hari Sabtunya itu sekitar jam 3 sore, listrik di rumah padam. Listrik di rumah itu padam, ya nggak di rumah ya, satu kota Medan lah ya padam. Terus di situ mulailah anak-anak kan rewel. Saya di hari Jumatnya itu tidur cuma sebentar karena saya kipasin anak-anak. Jadi anak-anak saya tidur, inilah bapak-bapak ya saya kipasin gitu. Nanti saya ketiduran, anaknya nangis-nangis bangun lagi kipasin lagi ya kan. Jadi badan capek, istri saya pun capek badannya waktu itu. Terus jam 3 itu lampu mati, saya lihat wajah istri saya yang cantik sudah mulai merengut. Bibirnya bisa gini, udah mulai gini. Waduh, takut juga ini. Kenapa ini ya? Mulailah, terus dia mulai berkeluh kesah ya. Wajar ya namanya manusia. Aduh, kok listrik mati? Gimana kita nginap hotel? Kita cari gini. Gimana ya?
Pokoknya ngeluh, aduh ini sampai kapan mati, aduh anak-anak rewel lah, gini gitu, mengeluh-ngeluh, nanti panas, keringetan, nanti nggak ada air. Terus saya ngetes, saya ini suami tukang ngetes kan, saya sengaja tes, udah agak berapa menit saya tanya, kamu nanti malam ibadah bipro nggak bipro yang hari Sabtu? Mulai dia namanya orang lagi marah kan, ditanya gitu pula sama suaminya, nggak tahu lah, lihat nanti. Waduh, ini berarti mulai khawatir kan. Terus saya di situ tegur istri saya. Tapi puji Tuhan saya punya istri yang mau mendengar teguran. Sering-sering saya tegur nanti ya. Jadi saya tegur, saya manggil dia kan Yang, so sweet ya kan. Yang, ada loh hal-hal itu bisa kita kontrol, ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Saya waktu itu ngomong, ini listrik mati, itu di luar kontrol kita. Kita mau ngapain? Mau marah-marah kayak, mau guling-guling, dari sepanjang jalan ring road itu, tetap listriknya mati. Yang bisa kita kontrol apa? Sikap hati kita. Ya udah, gimana lampu mati? Oh ya udah, anak-anak kita kipasin kayak atau gimana, jaga hati biar nggak marah, ajak anak main misalnya. Ya, itu sikap hati kita. Dan saya puji Tuhan, saya tahu pesan itu masuk ke istri saya. Karena dari situ mukanya cantik lagi tiba-tiba. Wih, jadi malaikat lagi. Terus dia malamnya ikut ibadah pemuda. Tepuk tangan dong untuk istri saya. Malamnya ikut ibadah pemuda, sukacita, semangat, listrik nyala lagi. Amin. Jadi dalam hidup ini, kita nggak perlu mengontrol segala sesuatu. Kalau istri saya ini emang saya lihat turun dari papanya. Karena papa mertua saya itu tipe orang yang mau perfect. Mengontrol segala hal. Segala sesuatu harus sempurna. Ya itu ada bagusnya juga, tapi ada kelemahannya. Saat ada hal-hal di luar kendali akan gampang stres. Jadi hari ini, kontrol yang bisa kita kontrol. Boleh dibuka Roma 12 ayat 3. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam hidup ini harus let go. Kita harus punya punya pemikiran. Saya nggak bisa loh kontrol segala sesuatu. Ada hal-hal di luar kontrol kita. Contoh dalam misalnya yang melayani. Misal kita di jadwal pelayanan asyir atau di jadwal pelayanan guru sekolah minggu. Lalu kita datang, kita di rumah ada persiapan, materinya, kita sudah pakai baju yang sopan, kita udah nyiapkan, nanti cerita ini ya, nanti saya bikin games ini untuk anak-anak kecil. Begitu datang, sampai di gereja, kita susun bangku di sekolah minggu, atau kita susun karpet, kita bersihkan ruang sekolah minggu. Wah semangat dong. Tiba-tiba teman guru sekolah minggu kita yang lain, datangnya pakai baju enggak karuan, datangnya terlambat, terus tanya pula, hari ini materinya apa? Hari ini ngajar apa? Tanpa persiapan. Biasa apa yang refleks kita? Marah, kecewa ya kan? Aku udah persiapan loh, aku udah mempersiapkan, aku udah bersihkan ruang sekolah minggu. Kenapa kamu datang telat? Kenapa kamu enggak ada persiapan? Itu di luar kontrol kita. Memang firman Tuhan ngomong apa? Tegur, kita boleh tegur. Datang on time lah, kan udah dijadwal, kan udah keluar jadwalnya. Itu tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Tapi apakah teman pelayanan rekan kita ini mendengarkan masukan kita? Apakah dia berubah? Apakah dia minggu depan jadi on time? Apakah dia minggu depan jadi lebih rajin? Itu di luar kendali kita. Itu urusan dia sama Tuhan. Yang kita bisa kontrol apa? Apapun yang dilakukan teman saya tetap kasih yang terbaik. Di kantor juga gitu. Kita kerja, teman kita ini males, kerjaannya nggak ada beres. Itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol apa? Aku nggak korupsi, aku tetap jujur, aku tetap rajin. Kawanku ini entah korupsi, entah bohong, entah apa, di luar kendali kita. Kadang yang bikin stres, kita berusaha mengubah orang lain. Kita berusaha ngurusin. Ayolah kamu jujurlah, ayolah gini. Tegur boleh, tapi itu di luar kontrol kita, itu di luar kendali kita. Amin. Contoh ini hal-hal yang bisa dikontrol dan nggak bisa. Di lalu lintas, berkendara. Yang bisa kita kontrol apa? Saya nggak akan terobos lampu merah. Saya nggak akan lawan arah. Saya akan taat. Saya nggak ugal-ugalan, itu dikontrol kita. Tapi orang motong kita, orang lawan arah,
orang nerobos lampu merah itu di luar kontrol kita. Saya jujur saya sering marah juga soal itu. Wah ini nggak betul ini. Tapi itu di luar kontrol kita. Jangan terlalu dipikirkan. Di kantor itu tadi saya udah ya. Dalam hal keuangan, misalnya keuangan yang dalam kontrol kita apa? Kerja sungguh-sungguh, lebih bijak menggunakan uang itu kontrol kita. Yang di luar kontrol, dolar naik lah, dolar turun, Menteri Keuangan bikin kebijakan ini, Pak Prabowo bikin kebijakan ini, itu di luar kendali kita. Kadang kita terlalu mikirin bangsa-bangsa ini, pikirin diri sendiri. Alam misalnya dalam hal alam, jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak alam, itu kontrol kita. Masalah orang merusak, masalah orang buang sampah, itu di luar kontrol. Ada bencana alam misalnya, ada banjir, ada kebakaran, ada gempa bumi, itu di luar kontrol kita. Jadi kita harus memahami dalam keluarga, nah ini paling penting. Karena di sini mungkin banyak anak-anak broken home. Yang bisa kita kontrol apa? Kita mau bertumbuh enggak? Sikap hati kita menghadapi orang tua. Orang tua kita cerai, enggak cerai, itu di luar kontrol kita loh. Papaku pemarah atau sabar, di luar kontrol kita. Mamaku tanggung jawab, enggak tanggung jawab, di luar kontrol kita. Kadang kita sebagai anak, pingin kontrol orang tua kita, pingin kontrol masalah keluarga kita. Enggak bisa, doakan aja, doakan, pikirkan aja diri sendiri, amin. Pikirkan, terapkan. Saat kita menerapkan ini, percaya kita akan lebih damai, amin. Saya mau bersaksi sedikit ya kan. Jadi saya ini sombong sekali lagi ya. Saya nggak sombong, saya cuma tinggi hati dan congkak. Jadi saya itu kalau melayani itu kan terlihat semangat ya. Semangat. Saya selalu berusaha ngasih yang terbaik. Ada beberapa teman-teman itu ngomong, Bang Jos, kok Bang Jos ini kayak bensinnya nggak habis-habis. Nggak capek-capek sih, pelayanan terus kok semangat terus. Ada yang tanya gitu, ada yang ngomong, Bang Jos jangan lupa istirahat, tapi ada yang ngomong gitu. Istirahatlah, nanti sakit loh, nanti kecapean. Kenapa seperti itu? Mungkin teman-teman mikir keadaan saya baik-baik aja. Bahwa saya nggak ngalamin, enak ya kayak Bang Jos ya, nggak ada masalah ya, bisa pelayanan terus. Faktanya nggak demikian Bapak Ibu. Saya pun mengalami yang namanya tekanan, mengalami yang namanya masalah. Saya juga lagi hadapin kesulitan. Mungkin di sini teman-teman yang sudah lama tahu pekerjaan saya kan showroom mobil, jual beli mobil bekas, udah jalan selama 14 tahun dari 2012 ke 2026. Tahun ini sudah tutup. Jadi showroom mobil udah nggak ada, kanaan mobil udah bangkrut, tutup. Jadi kondisi saya juga nggak baik-baik aja di 2026. Dari 2025 itu rugi. Lagi karena mungkin entah masalah, mungkin kesalahan saya juga sendiri, kurang baik dalam memanage usaha, akhirnya tutup dan rugi. Jadi kalau dibilang, Bang Jos nih seolah-olah kayak nggak ada masalah. Banyak. Saya juga bingung sekarang, kesulitan dalam hal keuangan, termasuk Pak Jo juga sedang ngalamin. Dalam keuangan, pemasukan nggak ada, pengeluaran pasti tetap ada. Sedih nggak? Sedih. Tapi khawatir nggak? Enggak. Saya nggak khawatir. Saya sedih ya, sedihnya karena udah 14 tahun, banyaklah suka duka dalam usaha, akhirnya harus tutup, sedih. Tapi kalau dibilang takut, khawatir saya enggak. Kenapa? Karena firman Tuhan, burung di udara diberi makan. Apalagi Joshua ya kan, pasti dikasih makan, minum, all you can eat ya kan. Bunga bakung lebih indah dari Salomo katanya ya. Apalagi Joshua, lebih six pack dari Salomo ya kan. Jadi kalau burung di udara dipelihara Tuhan, saya yakin Joshua juga dipelihara Tuhan. Kalau bunga bakung didandani begitu indah, sampai Salomo katanya kalah indah sama bunga bakung. Walaupun saya nggak tahu bunga bakung itu kayak mana ya. Saya juga pasti lebih indah dari bunga bakung. Amin. Saya nggak takut. Prinsip saya satu, kontrol yang bisa saya kontrol. Nggak usah kontrol yang di luar kendali saya. Kendalikan yang bisa saya kendalikan. Di luar itu serahkan ke Tuhan. Makanya ada moto yang sangat bagus. Do the best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik, sisanya serahkan ke Tuhan. Keadaan buruk, krisis, sakit, itu di luar kontrol kita. Tiba-tiba kena kanker, di luar kontrol kita. Kadang ada orang udah kena kanker, makin parah, stres. Wah, aku kok kanker, wah, aku ini dikutuk, wah, aku ini kena santet, ya kan. Mikirin hal yang bukan bagiannya. Amin. Saya undang tim Present Worship boleh naik ke atas mimbar.
Jadi kalau prinsip saya, apapun kondisinya, tetap melayani Tuhan. Amin. Saya selalu berusaha kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik, walaupun kondisi nggak baik-baik. Itu yang bisa saya kontrol. Yang bisa saya kontrol, waktu nggak punya uang tetap melayani Tuhan. Waktu keadaan nggak baik, tetap ibadah, tetap memberi terbaik, itu kontrol saya. Memperbaiki keadaan itu biar Tuhan yang kerjakan. Amin. Jadi kesimpulannya bagaimana agar kita bisa tenang di tengah badai? Hari ini 2 poin aja. Yang pertama, hidup dalam roh. Miliki mindset daging kita lemah. Saya nggak mampu, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Kalau kita hidup andalkan daging, capek, jenuh, stres. Biar roh yang bekerja, makanya itu, roh itu penurut, terus hidupkan roh. Roh kita, kata firman, lebih besar dari roh yang ada di dunia. Tapi seringkali kita nggak aktifkan roh itu. Akhirnya kita terus diperbudak oleh dunia. Hidupi roh, kasih makan roh kita. Gimana? Dengar firman, saat teduh, berdoa, memuji, menyembah. Amin. Ayo hari ini saya undang di bulan Pentakosta ini, terus hidupkan Roh Kudus, undang Roh Kudus. Kalau Joshua yang pemarah, yang sudah menyakiti puluhan orang, merusak puluhan handphone, bisa diubah Tuhan. Apalagi teman-teman, apalagi Bapak Ibu, saya yakin bisa diubah Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, kontrol yang bisa kita kontrol. Kita harus memiliki mindset, kita nggak bisa loh mengontrol segala sesuatu. Ada hal-hal di luar kendali kita, seperti bencana alam, sakit penyakit, virus kayak dulu COVID, itu di luar kontrol kita. Yang kita bisa kontrol apa? Jaga kesehatan, makan yang baik, mungkin olahraga, mungkin ibadah, jaga hati. Orang tua kita mungkin cerai, mungkin orang tua kita KDRT, itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol apa? Aku mau mengampuni mamaku, aku mau mengampuni papaku. Saya salut sama satu jemaat kita namanya Via. Nah itu ya. Saya ingat sekali, dulu awal-awal dia datang ke sini, saya itu suka dulu, entah berapa tahun lalu, 3-4 tahun lalu itu, saya sering khotbah tentang keluarga. Waktu itu saya khotbah keluarga, terus siap dari situ saya lihat dia nangis gitu kan. Waktu itu khotbah keluarga saya lihat si Via nangis. Terus si Via chat saya, Bang Jos, makasih firmannya itu untuk saya banget. Karena saya udah 14 tahun gak jumpa papa saya. Saya mengalami kepahitan, dia benci sama papanya. Tapi dia terus ikuti firman, dia belajar kebenaran firman. Sampai akhirnya dia memutuskan dia ketemu sama papanya. Ke Batam ya, kemana? Karimun ya? Ke Karimun. Entah di mana Karimun, saya nggak tahu, geografi saya jelek ya. Dia datang ke situ, dia jumpa sama papanya. Ternyata papanya kangen juga sama dia, disambut, dikasih. Papanya happy sekali ngelihat Via datang. Pesan saya apa melalui kisah Via ini? Apa yang diperbuat papanya itu di luar kontrol Via. Via nggak bisa mengontrol, papaku harus sabar, papaku harus baik, papaku harus sempurna kayak papanya temanku. Itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol apa? Aku mau berubah. Dulu aku kepahitan. Yang dulu yang masa lalu itu udah di luar kontrol kita, udah terjadi. Tapi hari ini aku mau berubah. Aku mau ngampuni papaku. Aku mau berdamai. Itu yang bisa kita kontrol. Hari ini apapun masalah kita, pisahkan. Hal apa mungkin boleh ditulis, ini bisa aku kontrol, ini nggak bisa. Ini bisa, ini nggak bisa. Yang bisa, kita perbaikin. Yang nggak bisa, serahkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jika pada siang hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, untuk boleh tenang di tengah badai. Mungkin keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja, mungkin ada masalah banyak, tetapi kami anak-anak-Mu mau belajar untuk terus tenang dan percaya, untuk terus memiliki iman dan pengharapan kepadamu ya Bapa. Berkati seluruh jemaat yang siang hari ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu, datang membawa permasalahan, datang membawa beban berat, pulang diberi kelegaan. Yang datang membawa sakit penyakit, pulang diberi kesembuhan. Berkati ya Tuhan, kiranya firman yang hari ini ditabur, boleh terus kami terapkan dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.